beli buku paket aja susah gitu loh. Kita tahu di lingkungan sekitar kitanya sangat susah kok tega-teganya gitu ya. Kita mau posting misalnya beli sepatu, mungkin bagi kita is okay, wajar, sangat wajar mungkin ya. Membeli sepatu seharga 1 juta, apa iya harus diposting? Dek, nih hari Jumat misalnya ya, mamahnya punya makanan cemilan banyak gitu, ayo nih bawa nih. Hari ini hari Jumat, insya Allah hari terbaik begitu ya. Kalau kita sedekah insya Allah akan berlimpah-limpah keberkahan ya, insya Allah kebaikan untuk keluarga kita. Itu pun bagian-bagian yang melatih anak kita agar memiliki jiwa empati. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana nih kabarnya ayah dan mama hebat? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Kali ini kita akan sharing sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa anak gaulnya kita update dikit nih ya, ayah dan mama hebat, tentang istilah tundif. Pernah dengar kata itu? Tundif ya. Ini sangat sangat ramai di medsos ya. 2 minggu terakhir. Semoga sharing kita hari ini bisa memberikan penguatan ya, bahwa tundif ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari secara keseluruhan. Apa itu sebenarnya tundif? Wah, kalau dari 2 kata bahasa Inggris ini kayak apa ya? Yang pertama kayak tulinada. Waduh, tulinada apaan ya? Jadi kayak tidak bisa mengenali nada-nada ya kalau bernyanyi begitu. Itu secara harfiahnya. Tetapi yang kita bahas bukan itu tentunya. Kita akan membahas maknanya saja ya. Dari istilah tundif itu artinya adalah tidak memahami situasi, kondisi gitu ya. Atau bahasa yang sering kita dengar, bahasa kerennya kurang peka lah. Kurang peka terhadap situasi kondisi yang sedang terjadi, sehingga kadang-kadang kita melakukan perbuatan ya, sikap yang akan jadi cemoohan karena memang kurang peka itu ya, kurang peka, kurang sadar tentang kondisi kekinian seperti itu. Bu Wiwi gimana dong, spill sedikit gitu ya. Aduh, ini kan sekarang Masya Allah ya, tahun 2024 ini cukup memprihatinkan karena dampak dari corona meskipun sudah 2-3 tahun juga belum begitu signifikan ya, sehingga masih terlihat di mana-mana orang itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan gitu ya kawan-kawan ya, atau ayah dan mama hebat. Kemudian apalagi kelaparan masih terlihat di berbagai sudut pelosok negeri ini, apalagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan dasar SD, SMP di berbagai pelosok ya yang non jauh di sana itu masih sulit begitu. Karena daerah yang sulit dijangkau ya, sungai tidak ada jembatannya dan sebagainya gitu. Jadi Masya Allah kemiskinan masih terlihat di mana-mana. Tetapi 2 minggu terakhir kita disuguhin oleh berita-berita yang kok kayaknya kurang peka banget ya. Ada segelintir orang yang misal untuk makan roti saja yang labelnya 400.000, masa sih harus di-post gitu ya di medsos. Nah ini kan sikap-sikap yang salah satu contoh sikap yang menunjukkan kurang kepekaan gitu terhadap sikon kekinian di bangsa ini, dan apalagi itu di-up ya di media sosial, sehingga mudah-mudahan dengan mempelajari ya ayah dan mama hebat tentang tundif ini, kita tidak meniru ya,
kita bisa melatih kepekaan hati kita, dan kita bisa menyortir dengan sangat baik mana yang harusnya menjadi tayangan publik, harus di-share di media sosial, dan mana yang itu cukup menjadi privasi kita, ya. Apa sih ciri-ciri orang yang tundif itu? Ya tadi, sulit membaca situasi di sekitar. Jadi orang-orang yang nilai kepekaan sosialnya rendah itu nggak peduli gitu ya, kurang meraba perasaan orang lain. Aduh, kalau saya misalnya habis beli sepatu harga berapa 1 juta gitu ya, sementara banyak di sekitar kita, bahkan tetangga kita, aduh jangankan beli sepatu 1 juta gitu ya, untuk sekedar misalnya uang jajan atau beli buku paket aja susah gitu loh. Kita tahu di lingkungan sekitar kitanya sangat susah kok, tega-teganya gitu ya. Kita mau posting misalnya beli sepatu, mungkin bagi kita is okay, wajar, sangat wajar mungkin ya. Mau beli sepatu seharga 1 juta, apa iya harus diposting ya. Itu jadi itu menunjukkan bahwa kita kurang memahami situasi di sekitar kita. Yang kedua adalah sulit kita berempati kepada orang lain gitu. Kita kayaknya menjadi makhluk yang sangat egois ya, yang sangat mementingkan. Yang penting saya sudah beli sepatu, saya ingin share gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa baik gitu ya. Rasanya mendekatin atau bahkan lebih menjurus kepada ingin dipuji, ingin diberi peringkat. Aduh hebat, sepatunya baru, sepatunya mahal gitu ya. Sebenarnya untuk orang lain itu langsung ataupun tidak langsung melukai perasaan ya. Itu karena dampak dari tadi kurang peka terhadap lingkungan. Dan yang berikutnya adalah kurang memahami norma sosial. Jadi hayo ayah dan mama hebat, karena kita insya Allah adalah orang tua dewasa gitu ya, sehingga kalau mengepost sesuatu pasti mikir nih, ini apa sih, keuntungannya apa coba? Oh dipuji kamu, dampaknya apa? Oh mungkin benar kita memiliki keluarga yang utuh segala macam gitu ya, tapi ada di sekitar kita yang barangkali dia tidak punya papa, dia tidak punya ibu gitu. Kalau melihat foto kita kayaknya akan sedih gitu, oh saya nggak seperti foto ini, nah gitu ya kawan-kawan. Sehingga kalau kita ayah dan mama hebat bisa mengukur kebermanfaatan dari yang kita post, dampaknya apa, akan ada kemudaratan atau bahkan kebalikannya gitu ya, akan memberikan kerugian bahkan melukai sebagian besar dari yang melihat. Namanya ini perlu kita review. Kemudian gimana nih caranya menghindari sikap tundif itu? Ya, yang pertama tentunya adalah meningkatkan empati ya. Ini penting banget karena nanti pada ujung-ujungnya bagaimana sih membangun empati dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita. Empati itu kan kita bisa merasakan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misal kita pulang kampung, ayah dan mama hebat ya, benar. Kita punya semuanya, misalnya perhiasannya lengkap gitu ya, mobilnya mewah gitu, terus apalah pakaian branded mungkin ya, sampai tas branded gitu. Tapi dipikir lagi, apa iya ke kampung kita harus memakai sandal branded gitu ya, tas branded, sementara kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang sangat sederhana atau bahkan gitu ya dibilang masih kekurangan gitu. Ini kan melatih jiwa empati ya, walaupun kita punya barang-barang hebat, ketika pulang kampung mah disimpan saja ya, nanti dipakai di waktu yang tepat, misalnya ketika mau undangan dengan niat tentu bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk menghargai diri kita, seperti itu. Jadi empati ini, membangun empati ini menjadi dasar ya, menjadi dasar ayah dan mama hebat, kita tidak terjangkit oleh penyakit yang namanya tundif itu ya. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik dan tingkatkan kemampuan komunikasi. Kalau tadi kita temanya pulang kampung, kita ketemu saudara ya, karena jarang ketemu biasanya kan curhat ya, bener gak sih? Duh gitu ya, Jang atau Neng, Masya Allah paman ini ya setelah
setelah pensiun berjuang gitu ya untuk bisa survive gitu. Aduh, kita jadi terasa banget karena menjadi pendengar yang baik ya. Aduh, berarti one day nanti ketika pensiun saya juga akan mengalami nih hal yang serupa yang sekarang dialami oleh paman saya. Sehingga kita berempati ya, oh berarti sekarang paman sedang terbatas rizkinya, barangkali seperti itu ya. Apa yang kira-kira dibantu, kan gitu ya. Gak bisa kita menjadi orang empati tetapi tidak punya kemampuan mendengar yang baik. Ya, itu adalah poin kedua. Kemudian bagaimana nih cara kita mendidik agar anak kita itu tidak terjangkit penyakit tundif. Ini sebenarnya pentingnya ya ayah dan mama hebat. Bahasan ini adalah sebagai tindak lanjutnya adalah nanti bagaimana anak-anak kita bebas ke depan walaupun dia semuanya punya tetapi tidak terjangkit oleh penyakit tundif ini. Yang pertama adalah hindari untuk memberikan komentar yang dapat menekankan anak kita untuk ego dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya anak kita sebentar lagi ya mau ujian tengah semester kemudian nilainya nanti bagus mendapatkan hadiah begitu, hati-hati nanti saat memuji. Ya ayah dan mama hebat, jangan membuat anak kita kemudian menjadi pribadi yang melayang gitu ya, bangga seolah-olah itu adalah hasil keras sendiri. Alhamdulillah adik, alhamdulillah wa syukurillah adik hebat, Allah kuatkan ya. Jaga sholatnya, kemudian doanya bagus, belajarnya semangat, berlatihnya rajin, alhamdulillah sekarang dapat bonus, nilainya bagus dan dapat penghargaan dari sekolah. Titik. Jangan terlalu berlebihan ketika memuji ya, karena itu juga akan membuat orang aku gitu loh. Aku Tea gitu ya, aku kan Andi, wah siapa dulu dong, wah ya itu sudah memunculkan ego saat kita memuji ya. Jadi hati-hati nanti ayah dan mama hebat bisa jadi peluang tundif ini karena pujian yang berlebihan ya. Kemudian mendorong anak untuk peka, mengasah kepedulian anak kita. Jadi nih hari Jumat misalnya ya, mamahnya punya makanan cemilan banyak gitu, ayo nih bawa nih, hari ini hari Jumat, insya Allah hari terbaik begitu ya. Kalau kita sedekah insya Allah akan berlimpah-limpah keberkahan ya, insya Allah kebaikan untuk keluarga kita. Itu pun bagian-bagian yang melatih anak kita agar memiliki jiwa empati, mau berbagi gitu ya, tidak menjadi anak yang terlalu egois gitu ya. Ini punya aku, hanya untuk aku, tidak seperti itu. Itu pun bagian-bagian yang bisa kita sama-sama kawal ya, ayah dan mama hebat, seperti itu. Kemudian dorong juga anak-anak kita untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, bagi anak-anak yang misalnya udah SMA, dia punya kemampuan tahsin, membaca Quran dengan sangat baik, sementara di warga komplek misalnya banyak anak-anak kecil yang butuh bantuan untuk sama-sama ya menjadi pendamping membaca Quran, itu bisa anak kita, Yude tuh ada ladang amal tuh, ayo sebaik-baik orang adalah sebaik-baik yang mengajarkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini amal jariah gitu ya. Nah itu pun bagian-bagian yang perlu kita latih ya, perlu kita latih ayah dan mama hebat ketika kita ingin anak-anak kita tidak terjangkit penyakit tundif ini ya. Kemudian tidak memarahi anak ketika salah dalam memberikan bantuan. Ayo dek, itu kenapa si Santi kok sampai nangis ngajinya misalnya? Iya sih ngucapinnya enggak ini misalnya ya, enggak tepat ya. Itu namanya juga ngajarin anak-anak harus sangat telaten, sabar gitu ya. Tidak dipaksakan, kalau hari ini misalnya belum bisa nggak apa-apa, besok diulang lagi seperti itu. Jadi kita tidak memarahin ketika tetap memberi apresiasi ketika anak kita sudah mulai berbagi tetapi belum sesuai dengan ekspektasi. Gimana nih cara meningkatkan kepekaan anak-anak kita pada isu-isu sosial? Ini sebenarnya nggak usah dibikin kaku ya ayah dan mama hebat.
kita bisa sambil sarapan pagi begitu ya, atau barangkali saat santai ya, biasanya pada maghrib setelah sholat berjamaah kita bisa ngobrol kok dengan santai anak-anak kita. Dek, di sekolah sekarang lagi musim apa? Umi atau mama atau bunda sekarang lagi seru tahu nggak tentang pemilihan ketua OSIS misalnya. Itu adalah untuk mengangkat isu-isu kekinian ya, tentang isu-isu sosial kekinian di lingkungan terdekatnya yaitu sekolah. Terus adik gimana? Saya ikut kemarin setelah ikut seleksi gitu ya. Seleksi kemudian ada pengumumannya seru deh. Oh, aduh kaget banget gitu, kayak dapat kelulusan gitu loh, yang kemarin kayak kelulusan sekolah ya, masing-masing dapat amplop, ada yang dibuka Anda lulus, Anda tidak lulus gitu kan. Nah terus gimana deh ya, misalnya ya, jadi aktifkan anak kita, ajak ngobrol anak kita untuk bisa mencermati isu sosial di lingkungan terdekatnya ya. Ayah dan Mama Hebat ini pun bagian-bagian nanti secara tidak langsung kita bisa menanamkan nilai-nilai itu. Terus gimana kalau setelah lulus? Ya sih ngantri, katanya nanti akan ada tes selanjutnya gitu ya, atau tes wawancara. Gimana deh, deg-degan nggak? Biasa aja sih. Nah itu adalah bagian-bagian yang kita bisa mengasah kepekaan bagaimana dia menjadi pelaku yang akan masuk di kegiatan gitu ya, sebagai nanti pengurus OSIS, dan dia terlibat sendiri gitu ya, bagaimana dia mampu mengendalikan atau ikut beradaptasi dengan rule yang memang sudah disiapkan oleh sekolah, dan mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat gitu. Walaupun mungkin dia di SMP-nya hebat, sudah menjadi pengurus OSIS begitu, tetapi karena dia masuk di lingkungan baru, di SMA, sekolah baru gitu ya, dia ikut di aturan itu ya. Nah ini adalah untuk bagian secara tidak langsung kita sedang membentuk anak-anak kita, tempatkan posisimu dengan sangat baik dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan ini juga bagian-bagian untuk meningkatkan kepekaan ya. Kemudian tidak mengukur sesuatu dari pandangan pribadi saja. Dek, menurut adik pemilu yang akan diselenggarakan di sekolah ini biasanya kan pemilu itu apa sih prinsipnya, luber ya, langsung umum, bebas, rahasia. Memang nanti kayak gitu ya? Iya, cenah ya. Nanti ada panitianya seperti pemilu di Indonesia ini gitu. Jadi benar-benar satu suara itu memiliki makna yang luar biasa untuk pasangan calon misalnya seperti itu. Nah kemarin gimana masa kampanye, gimana? Nggak gimana sih, sebenarnya sederhana saja. Kita ingin organisasi OSIS ini mau dijadikan apa di sekolah ini misalnya. Wah gitu ya, jadi seru panjang lebar gitu ya. Sebenarnya ini ngobrolin hal kekinian Ayah dan Mama Hebat, tetapi anak itu begitu aktif ya. Dia bisa mengungkapkan bagaimana itikat baiknya mengikuti kegiatan ini, bagaimana berjuangnya anak kita beradaptasi dengan aturan yang ada. Nah ini kan menjadi obrolan yang sangat seru tentunya ya, buat orang tua dan anak untuk meningkatkan tadi yang namanya kepekaan sosial. Kemudian memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Dek, banyak nggak yang ikut seleksi menjadi pengurus OSIS? Banyak, ratusan. Ini kan kebanyakan kan siswa baru, berarti kelas 10 dan kelas 11. Yaitu tadi tahapannya, misalnya melalui proses awalnya adalah seleksi administrasi, di mana setiap yang akan ikut ya, kontestan ini harus punya visi misi, harus memberikan CV, bagaimana pandangan dia terhadap OSIS ke depan, kayak gitu. Oh seru juga ya. Kemudian menceritakan tentang pengalaman hidup gitu ya, mungkin ya pengalaman berorganisasi di sekolah sebelumnya begitu. Itu pun menjadi muatan-muatan penilaian panitia misalnya seperti itu ya. Tapi orang lain juga samalah berjuang gitu ya, ngirimin tepat waktu. Nah itu adalah bagian-bagian yang kita patut untuk apresiasi Ayah dan Mama Hebat, karena ini adalah langsung tidak langsung itu meningkatkan kepekaan ya, kepekaan sosial di lingkungan terdekatnya ya, yang tadi dibahas pemilu itu di lingkungan sekolah. Kemudian
meningkatkan kemampuan komunikasi dan tidak menarik diri dari masyarakat. Ini penting ya. Ketika kemudian anak kita tertarik dengan tadi ya, kegiatan ikut menjadi pengurus OSIS, sekali lagi kemudian dia berjuang untuk menyiapkan diri ya, melayakkan diri, mengikuti seluruh proses yang ada, kemudian dia menghormati rule of the game-nya, dia kemudian santun kepada seniornya gitu ya, yang memberikan arahan gitu. Kemudian dia juga sangat beradaptasi dengan situasi kondisi yang barangkali sangat berbeda dengan sekolahnya dulu begitu ya. Dan ini adalah bagian-bagian kita mengasah ya anak-anak kita itu kepekaan sosial, karena tadi ya tundif itu adalah penyakit yang sekali lagi begitu ya menjangkit kepada siapapun, mau anak muda, mau anak kita, atau bahkan kita orang tua begitu yang kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Semoga Allah hindarkan kita, keluarga kita ya, keluarga besar kita semuanya terhindar dari penyakit tundif ini, karena ini sangat berbahaya ya, merespektasikan kita kurang peka, kurang peduli gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga tindakan kita, sikap kita lebih banyak akan melukai banyak orang. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.